أنعم علينا وهدانا للإيمان بدين الإسلام الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wasallam. Guru-guru kita yang sama-sama kita hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan. Pertama sekali marilah kita ucapkan kalimat puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah sampai hari ini hari kami, hari yang ke-3 balik di bulan Zulhijjah 1400 yang ke-45 Hijriah atau akhir dari hari tasyrik. Kalau bulan Zulhijjah itu ditetapkan pada hari Sabtu. Artinya hari tasyrik itu adalah termasuk waktu untuk penyembelihan binatang korban. Dan termasuk juga bagi orang yang melaksanakan ibadah haji untuk melontar. Dan Allah Ta'ala telah menghadirkan kita pada pagi hari ini ke masjid untuk melakukan terutama salah sebuah berjamaah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, hari itu tetap berganti dari hari ke hari untuk mengurangi umur kita masing-masing yang telah ditetapkan oleh Allah. Artinya makin kita tempuh hari itu, makin berkuranglah sisa umur kita yang tinggal. Oleh sebab itulah maka kita harus lebih memikirkan kehidupan kita setelah meninggal. Artinya kita disuruh oleh Allah Ta'ala dalam hidup untuk lebih mengutamakan amal-amal akhirat ketimbang amal-amal yang berhubungan dengan kehidupan di dunia. Karena awak tahu bahwa apapun hasil yang awak peroleh untuk kehidupan kita di dunia itu sifatnya sementara saja. Dan apapun amal-amal dan perbuatan yang kita lakukan yang akan menguntungkan hidup kita di akhirat itu adalah untuk selama-lamanya. Itulah maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita supaya lebih terarah pikiran awak kepada amal-amal yang berhubungan dengan kehidupan di akhirat. Kalau di dalam surah Al-Qasas ayat 77 dikatakan oleh Allah itu wa bataghi fima atakallah daral akhirah. Carilah oleh engkau dengan nikmat yang aku berikan kepada engkau. Fima atakallah, pada sesuatu yang memberikan Allah kepada engkau untuk kebahagiaan hidup di akhirat. Yang diberikan oleh Allah Ta'ala itu bukan hanya saja nikmat, bala pun diagiakan di tanah kawa. Bala itu pun disuruh jual, artinya itu supaya awak mendapat bala itu beruntung juga hidup di akhirat. Caru-carunya lah diagiakan dari Allah Ta'ala, lah dijadikan dari Nabi itu. Kalau mendapat bala dari Allah Ta'ala supaya nak beruntung, bala nak diagiakan dari Tuhan Ratu walaupun tidak menyenangkan dalam hidup awak, maka kita disuruh untuk bersabar, bisa menahan diri, tidak mengeluh. Maka bala yang diberikan oleh Allah itu menguntungkan untuk kehidupan awak di akhirat. Lah dijadikan oleh Allah Ta'ala, tinggal memahami saja. Ada sesuatu yang mendatang ke awak, baik penyakit, baik rasa takut, baik kekurangan anak, kematian, kekurangan harta. Asal awak hadapi dengan sifat sabar, maka kehilangan itu, kehilangan anak, kematianlah atau sakitlah, kurang penghasilan awak, tiba rasa takut, maka menguntungkan untuk kehidupan awak di akhirat itu.
Itulah maka basiris sabirin. Semua itu dikembalikan kepada Allah. Allazina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apalagi kalau nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, nikmat sehat, nikmat harata, nikmat waktu, bermacam-macam nikmat itu. Kalau dibilang nikmat itu tidak bisa disebutkan. Wa in ta'udu nikmat Allah la tuhsuha. Asal nikmat itu bisa awak mensyukuri dengan betul-betul memahami. Pengertiannya lah dijelaskan di guru. Kalau mendapat nikmat itu syukuri, baik melalui hati terutama sekali, merasakan hati aja. Apapun nikmat yang kita terima itu adalah dari Allah. Wa ma min nikmatin fa minallah itu. Walaupun jalannya melalui usaha awak nak usaha anak disekolahkan dapat kerajaan kan awak yang usahakan. Ditanam lado, ditanam tomat, ditanam padi, dapat hasil. Kan usaha itu. Tapi walaupun demikian, seorang mukmin sadar itu. Apapun nikmat yang kita terima, sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam kajian orang-orang ilmu hikmah, apabila seseorang memberi kepada engkau akan satu pemberian, sebelum barang itu diterima secara langsung, diunjuk orang kawan. Pertama kita merasakan bahwa itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan ikut ambil, kata orang ahli hikmah, sehingga timbul kesadaran dalam diri awak bahwa nikmat itu dari Allah. Hanya saja melalui pemberian orang lain, melalui bantuan orang lain, melalui awak kepada, melalui awak mengalih dan segala macam. Itu yang dikatakan seseorang mensyukuri nikmat Allah itu melalui hatinya. Kemudian adanya ucapan alhamdulillah. Di awal sadar, semuanya jago pergi cakap. Awak sadar bahawa hidup itu awak bangun itu dibangunkan oleh Allah. Dari awak talalo dijagokan oleh Allah. Itu maka dibaca alhamdulillahillazi ahyana. Membaca itu dengan adanya perasaan awak bahwa awak bangun, awak masih hidup, itu kan Allah masih memberikan nikmat hidup ke awak. Itu namanya apapun yang diberikan oleh Allah Ta'ala kawan, pergunakanlah untuk mencari kebahagiaan hidup di akhirat. Itu yang dikatakan wabtagi fima atakallah daral akhirat. Itu contohnya bala, musibah. Contoh nikmat lagi. Itulah caranya. Awak masih hidup, masih diberikan oleh Allah Ta'ala atau kesehatan badan. Dipergunakanlah nikmat itu untuk kebahagiaan hidup di akhirat. Seperti salat kan, awak masih bisa datang ke masjid. Kalau dakik musala, pergilah ke musala. Salat berjamaah itu kalau jaleh ya itu lebih afdal dari salat surang. Lebih afdalnya 27 lo derajatnya. Apa kalau badan sehat? Apalah awak biaya dia tunalah nikmat kendaraan pakai Honda. Lalu dia dia tunalah nikmat. Orang berjalan kaki, awak pakai kendaraan. Kan dimasalahkan orang itu. Kalau menengah kaji, ada ustaz orang Pariaman, nyurang karek-karek kajinya. Masjid itu kecilnya, sama jo, karado jenazah. Kalau jenazah kenapa itu? Pembawa orang mati.
Kalau dulu tanduhnya kayu, lubana je batu. Kini kok sterlis lagi. Basau lo jo kain beluduh. Bamerek lo tu. Biayanya tak seketik itu. Kalau dibalik berjuta. Lihat mau ibu-ibu bekau masuk kan? Lain. Tak lain ada nama calon. Ada tu. Itulah nama memberikan penjelasan itu. Orang Minangkabau tu adat pasal syarat-syarat pasal di kitabullah katanya. Kalau memang seperti itu, musajid itu kerami itu. Kalau yo adat tu pasal di syarat tu pasal di kitabullah katanya. Syarat tu mengecekan, kebiasaan adat tu memakai. Ternyata tidak. Maka dibuat musalah tu di atas, maka di bojol tu kan nak bisa orang salat jangan jauh mana pergi ke masjid. Kiranya tidak tu. Kan bisa awak cari kan. Kalau dia ada masih ada anak nak tinggal situ, rami lah. Kalau tidak, kalau kami yang laki-laki, kalau semua kali rami itu. Kalau siang hari bisa dibilang dia jadi yang saja. Para jamaah laki-laki itu, para jamaah perempuan, barangkali bisa dibilang dengan jari. Misalkan awak berada di lingkungan masyarakat, salat berjamaah itu lebih afdal itu. Kalau dibaca lagi dalam ayat Allah Ta'ala dalam surat At-Taubah, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illallah fa sa ulaika yakunu minal muhtadin. Innama itu namanya hadat hisab. Hadat hisab itu kalau bahasa kampungnya pagar itu, pambatik. Hanya sesungguhnya nan tanah apa dibeli orang petak. Kalau orang membeli tanah di negara lain kan ada pancangnya itu. Dia hitung tu barang meter. Di luar dari itu tidak termasuk itu. Itu nan hadat besar itu. Pengungkuan. Hanya sesungguhnya yang memakmurkan masjid itu kata Allah hanyalah itu bahasa itu orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Kalau orang tidak beriman dengan Allah dan hari akhirat, tidak bisa yang meramikan masjid. Menganya ke masjid. Masjid itu untuk tempat salat. Itu innama itu. Hanya sebenarnya yang makmur makan masjid itu orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Bangko dengan iman kepada Allah dan hari akhirat saja disebutkan itu adalah. Sedangkan rukun iman itu ada banyaknya 6. Lah dijalinkan itu. Allah Ta'ala menyebutkan rukun iman itu tidak ada yang lengkap dalam satu kelompok ayat. Dan banyak diseiringkan itulah iman dengan Allah dan iman dengan hari akhirat. Bangku itu nanti banyakkan itu adalah awak tu harus tak fikir hidup sesudah mati. Kalau nan hidup kini ku kalah sama dirasui. Walaupun nikmat tu bertambah juga dapat, tapi kita tidak bisa merasakan kenikmatan itu lagi. Tidak bisa awak merasakan. Badan tu lah sakit-sakit. Dulu lama tunjang. Kini kok lama juga. Tapi jadi makan. Kalau orang awak kami orang kayak jadi makan je lepak. Dulu di Bali aja setiap pakan. Kini kok dilarang. Itu tidak boleh makan. Itu jadi makan.
itulah hidup itu. Badan bertambah lama, pikiran bertambah lama. Nah, itulah sunatullah. Allah menjadikan awak pertama lama, kemudian kuat, kemudian menurun lagi. Nah, semuanya itulah hidup awak. Atau mampu Allah Ta'ala menseiringkan iman dengan Allah dengan iman hari akhirat. Dibayangkanlah dari Allah Ta'ala dalam Quran itu, dinyatakan itu adalah kehidupan di akhirat itu keadaan orang dalam neraka, juga keadaan orang dalam sarugo, betikulah keadaannya kata Tuhan. Maka orang yang yakin dengan hari akhirat, itu maka sabanya itu rukun iman ada 6 yang ditekankan oleh Allah Ta'ala adalah wabil akhirati hum yuqinun. Dengan akhirat itu yakin anda. Apa yang yakin itu kata orang al-hikmah iza asraka laka nural yakin la ra'aital akhirah aqrabu ilaiha min an tartahila ilaiha. Apabila cemerlang nur keyakinan itu, sungguh engkau bisa melihat dengan hati perasaan engkau akan akhirat itu sebelum engkau sampai ke situ. Itu bahasanya itu. Alulai awak di akhirat, dalam diri awak sudah bisa melihat, merasakan, dengan penglihatan hati keadaan akhirat itu sebelum sampai ke situ. Di mana tahu? Sedangkan awak alulai ke akhirat, bacalah Al-Quran itu. Pahami isinya, jalan di akhirat itu. Contohnya penerimaan atau catatan amal perbuatan awak manusia. Menerima catatan amal itu kata Tuhan wa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Barang siapa yang diberikan catatan amalnya dengan tangan kanannya disuruh menerima, fayuhasabu, fasawfa yuhasabu itu saufatu supaya artinya lah jalan itu perhitungannya mudah. Jadi disahkan catatan amal itu, kok dipanggil nama seseorang, terbayang itu. Bala cara bantu non jale masing-masing awak menerima bukti perbuatan awak di dunia sudah direkam itu. Kalau awak melihat ilmu pengetahuan itu makin hari makin canggih, orang bisa melacak. Melacak manusia itu orang bisa sekarang. Di Manyuk ini perbuatannya, bara pitihnya, macam kau disuruh orang hati-hati kalau menyimpan pitih di bank harus hati-hati. Kalau anak-anak muda tu, orang pitih di bank, kalau jangkang hilang HP-nya, capek dilaporkan itu. Jangan kau dikuras orang pitih itu. Jadi semua yang kita lakukan itu sudah ada rekaman itu, bisa diperlihatkan nanti. Dalam Al-Quran dikatakan oleh Allah dalam surah Al-Mutaffifin, kitabun markum, kitab yang direkam. Kalau sesut masuk kecil, dicatat di malaikat itu, nanti bayang dia buku. Catat itu betul dia. Itu nilaimu dulu. Baralah tabahnya itu kalau aku umur 60. Berat tingginya. Tapi di dunia itulah makin hari makin maju. Tuh. Dunia itu kecewa selain tapak tangan saja. Buku catatan itu hanya seketik itu. Tapi bisa dilihat.
bisa dilihat itu. Kalau orang punya HP yang lebih gagah lelai, nah sadonya masuk ke dalam. Nah, sado tapak tangan. Bisa dilihat itu. Nah, awak ilmu dia. Kalau ada umpamanya CCTV saja, nah, datang orang masuk, penyok ke WC ke situ, lah ada rekaman. Masuknya ke situ, ada rekaman. Sembayangnya, ada rekamannya. Diambilnya kotak itu, lah ada rekaman. Mengajinya di dalam, ada rekamannya. Mengecek seperti suara kok, ada rekamannya. Nah, kalau ilmu medis, nah, hati-hati. Nah, itu penyakit dalam ada rekaman medis. Patah tangannya, di luar tidak nampak, letak kata dokter. Apalagi yang disediakan oleh Allah untuk kehidupan awak manusia. Dengan orang yang yakin dengan akhirat, terbayanglah dalam nyatanya, untuk ikulah kehidupan nanti di akhirat. Balah kehidupan awak. Dengan ingat itu, timbullah penyesalan. Karya-karya nalah salah, amal ibadat awak nalah kurang-kurang, umurlah makin hari makin pendek, bertambahlah kegiatan orang dalam beribadah. Baik dari segi harta, berwakaflah, bersedekahlah orang, berkorbanlah orang. Seperti yang ketahui, alhamdulillah, tahun dulu 31, kini kok 37. Tapi disayangkan, dalam pelaksanaannya ada kekurangannya. Untuk menjadi pelajaran angkat ibu. Semuanya itu ada rekaman itu. Kalau kita lihat, ada rekaman itu bisa dilihat. Semuanya direkam. Kalau tidak sampai rekamannya, tidak bisa dilihat. Tapi kalau Allah Subhanahu Wa Taala malaikat, rekamannya semuanya itu. Juati-hati awak, dangki ku awak, maupik ku awak, sabar ku awak, yakin ku awak, ada bisa dibuktikan. Berarti itulah dalam hidup. Jadi kesimpulannya, keyakinan iman kepada Allah, iman kepada hari akhirat disejalankan oleh Allah. Makin kuat iman manusia, makin betullah amalnya. Makin yakin manusia cakap tentang kesalahannya, maka bertobatlah kepada Allah. Ingin manusia itu mencapai kedudukan yang mulia di sisi Allah, melaksanakanlah setiap malam salat tahajud. Batu pangkat di dunia. Kalau pangkat dunia walaupun bintang 4, udah bintang 5, menjadi jabatan yang paling tinggi. Kalau dia punya jadi presiden, itu hanya buat sebentar waktu. Ada presiden itu nak dibunuh orang. Lihatlah presiden Libya, Irak dulu, Saddam Hussein, dikajak-kajaknya ada orang. Apakah salah atau tidak kita kan tidak tahu itu. Sebentar kemuliaan di akhirat, selama-lamanya. Itulah maka dipesankan oleh Allah Ta'ala kawa, kalau ingin mendapatkan kedudukan yang baik, lakukan salat di waktu malam. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyam asaka rabbuka maqaman mahmuda. Sebagian malam bertahajudlah engkau. Memang sunat hukumnya nafilah, sebagai tambahan dari ibadat yang wajib. Asa ayyam asaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga Allah Ta'ala akan mengangkat engkau kepada kedudukan yang terpuji, terhormat di sisi Allah Ta'ala. Itu di akhirat itu. Kalau di atas dunia, orang yang beriman pun mendapatkan siksaan. Orang yang teguh memegang keyakinannya kepada Allah mendapat siksaan.
Nah, itu bacalah dalam surat Al-Buruj itu. Nah, itu. Dimasukkan orang ke dalam lubang, dibakar itu. Nah, diterangkan di Allah Ta'ala dalam surat Al-Buruj itu. Jadi kalau Al-Quran tu awak baca, awak tahu pengertiannya, nampaklah. Beriman bana awak, ada orang seperti Buya Hamka pernah masuk tahanan gitu. Awak barangkali takut, saya kan gitu. Covid malah takut kan sebenarnya. Kalau dalam surah Al-Buruj itu, dikatakan oleh Allah Ta'ala itu. Kutila ashabul ukhdud, celakalah yang mempunyai ukhdud, lubang api. Seketika mereka itu duduk, dan mereka pun menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin. Orang yang beriman di waktu itu dimasukkan, dibuat lubang, dibuat unggun, dimasukkannya bakal yang itu duduk. Kenapa mereka dibakar? Dikecekkan oleh Allah Ta'ala itu. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahi azizil hamid. Mereka mampu disiksa tidak lain kecuali karena beriman dengan Allah yang maha perkasa lagi maha terpuji. Barik-barik ujian iman tu barangkali dia tak tahu. Di kalau membaca itu terasalah dia barabanalah kadar iman aja. Kadar itu kan amin sajalah 20 kare 20-an. 8 balik. Apalagi kalau meditasi murah ya. Jadi dengan awak memahami, itulah kalau orang yang beriman itu. Walaupun disiksa tidak apa-apa, asal tidak sekedar disuruh itu mengakui, dia mau mengakui raja waktu itu sebagai Tuhan. Hanya tidak mau. Kalau Ashabul Kahfi, biarlah lari ke dalam gua. Dijaga oleh Allah Ta'ala. Karena tidak bisa berbuat di tengah-tengah masyarakat. Orang beriman. Nah waktu itu tidak boleh. Karena rajanya kafir. Untuk menyelamatkan dirinya, perginya ke dalam gua. Awak, kini kau tidak ada orang melarang sebenarnya, tidak ada. Bahkan dipanggil jo azab. Kalau ke jalan dari rumah, tidak ada mana pakai senter, bisa aja jalan. Kan ada lampu jalan. Mudah lagi. Kalau sembahyang tang hari, kan orang beristirahat juga. Itulah awak hidup itu. Selalu minta ampun kepada Allah. Karena awak tetap bersalah. Maka dikatakanlah dia telah berulang-ulang itu wahum wa yastaghfiruna bil ashar wa bil ashari yubis hum yastaghfirun. Dibaca di dalam Al-Quran itu. Terasalah amal awak kurang, terasalah amal ibadat awak jauh, maka ditingkatkanlah ibadah. Kalau kemampuan itu tidak ada, maka ibadah dan tidak pakai alat, dan tidak bersangkut dengan uang, tidak bersangkut juga tenaga, adalah berzikir kepada Allah. Ya ayyuhallazina amanu zkurullah zikran katsira wasabbihu bukratan wa asila huwallazi yusalli alaikum alaihim. Hai orang yang beriman, banyak-banyaklah berzikir kepada Allah. Banyak-banyaklah bertasbih kepada Allah di waktu pagi dan sore. Allah akan berselawat kepada kamu. Selawat Allah liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur. Allah akan mengeluarkan kamu dari yang gelap kepada yang terang. Dari nang kalam tu, kalau kalam tak jalan. Itulah hari kalam baik kasihku. Tak jalan itu. Tapi kalau lah karam, jalan hidup. Kalau jiko harus sabar. Kalau jiko
Kalau itu anak bisa dilakukan. Anak perlu diisi. Kalau dapat musibah, maka sabar. Kalau nak dapat syukur, nikmat. Kemudian kalau jatuh kepada maksiat, bertobat kepada Allah. Kalau bisa melakukan kebaikan, itu adalah karunia dari Allah. Jangan sombong, jangan takjub kepada diri sendiri. Maka bisa melakukan itu karena nikmat dari Allah. Jadi kalau awak tidak biasa tidak mengaji ya, catatan tidak itu tidak awak bawa. Alhamdulillah nanti hari raya itu, ada untuk musaji, ada untuk musalah, dan segala macam. Tapi catatannya tidak dibawa, tidak bisa awak mengapalkan. Kemudian korban pun lalu bisa disampaikan. Karena catatannya lah ada. Kemudian tidak bisa Allah dijadikan. Insya Allah pada waktu yang lain. Jadi mudah-mudahan kalau apa korban sebagaimana yang telah disyaratkan, kalau dipanjang umur, para jalan menyimpan. Kalau kita ada kekurangan, menyimpan. Itu tidak bergantung kepada haratu banal. Dicalik lah catatannya. Ada orang nama pitih yang tidak satu korban. Ada orang dicalik kehidupannya sederhana saja bahkan kurang, dia bisa berkorban. Barat trik-triknya durang ceko kena beda itu. Ada barangkali anaknya magih, ada lagi pemberiannya disimpan-simpannya, atau ada buah coklatnya, ada karabinya bagai, ada padinya, maka dipergunakannya lah itu kelebihan rezeki yang telah diberikan oleh Allah. Kebutuhan awak telah kurang. Anak tidak ada sekolah, kalau tidak ada lain, rezeki masih ada, dibunuhkanlah wakaf. Seperti yang dikatakan telah 2 tahun. Tepiti itu 900 juta belum selesai. Tinggal akhir Mei Patang 43 juta 179. Alhamdulillah kali dapat itu. Bara beko akhir beko Juni, insya Allah itu. Bara dapat hari raya, kalau tidak salah di 2 atau 3 sampai ada sudah itu lama yang 3 sangat, sekitar 38. Tunan untuk pondok itu. Dengan main detailnya tidak bisa berikan. Jadi kalau diharapkan kalau bisa itu 100 orang saja, sudah selesai itu. Jadi rezeki yang diberikan oleh Allah telah digunakan untuk beribadah. Kalau kebutuhan awak sekolah kurang, pikirkan itu hidup sesudah meninggal. Dunia aku kadik kojo. Dunia aku makin hari makin tidak akan menentu. Sebaik-baik zaman kata Nabi adalah zamanku sumayalunahum, kemudian yang sesudah itu, kemudian yang sesudah itu. Jadi kalau terjadi macam-macam, kan ada orang pergi haji yang dioperasi balik. Kalau tidak memenuhi syarat, orang Arab tu memperketat lagi. Banyaklah orang yang dibalikkan. Tidak orang awak saja. Termasuk orang Indonesia, termasuk orang negara lain. Berita itu kan bisa awak lihat sekarang itu. Anak terjadi dia di dunia itu